Roh Kudus barusan beritahu pada saya, waktu saya dengar lagu ini, tadi di bawah ini, bahwa akan ada beberapa orang di antara kita hari ini yang akan membawa seseorang pada Kristus untuk pertama kalinya. Saya mendapatkan dengan jelas tadi, the Spirit of God spoke to me, Roh Allah berbicara ke dalam telinga saya. Dan hal seperti ini saya nggak berani ada-ada. Seperti ada yang ngomong sama saya seperti ini, anakku, nanti ini akan ada di antara jemaat, tidak sedikit dan beberapa orang yang akan pertama kali menuntun seseorang kepada Kristus. Mereka belum pernah sebelumnya sama sekali. Mereka jadi orang Kristen, mereka anak Tuhan, tapi belum pernah sama sekali berhasil membawa siapa-siapa kepada Tuhan. Saya bersyukur, saya percaya, saya amini. Apa yang saya dengar itu jadi iman. Saya imani untuk Anda. Yang percaya sama-sama dengan saya, ayo kita beri semangat kepada mereka yang menerima nubuatan ini. Puji Tuhan. Sepanjang hari judulnya Sahabat Orang Berdosa. Anda bisa lihat menu khotbah saya di belakang saya, itu di depan Anda. Sekarang kita sampai ke ibadah ini, saya beri judul Pertobatan Niniwe. Mari kita bahas tentang Yunus. Yunus pasal yang pertama. Yunus ini hanya 3 pasal saja, tapi saya nggak bahas setiap ayat. Saya akan lompat-lompat. Pasal 1 ayat 1 sampai 5, lalu saya baca pasal 3 ayat 1 sampai 4, lalu pasal 4 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan dulu, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai 4, Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, dan berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Pasal 4 ayat 10 dan 11 bunyinya, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun kau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpendudukan lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Pertobatan Niniwe. Ada sebuah pesan Tuhan yang khusus untuk minggu ini. Setiap minggu ada rema dari Roh Kudus. Dan saya merasakan dulu sebagai gembala, saya masuk hadirat Allah sebelum Anda, dan saya mendapatkan suatu pernyataan bahwa gereja kita harus lebih sengaja lagi tiap jemaatnya memberitakan Injil dan bersaksi kepada orang-orang yang ada di hidup mereka. Ini yang Tuhan ingin sampaikan. Bahwa tidak boleh ada Kristen pengangguran. Kalau kita diselamatkan, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita berterima kasih sama Tuhan, maka perhatikan pesan ini. Tuhan berkata, cuma kamu menerimanya. Demikian pula kamu harus cuma-cuma memberikannya. Memberitakan Injil bukanlah keharusan untuk masuk ke sorga atau syarat. Tapi memberitakan Injil itu sebagai wujud terima kasih kita. Nggak mungkin lah, kalau kita ini sekarang kelaparan menemukan roti tidak jadi mati.
Lalu kita masih lihat, ya kalau orang yang kita nggak kenal, ya bisa lumrah. Tapi kalau anggota keluarga sendiri juga sekarang kelaparan, kita tahu rotinya di mana, kita tidak beritahu dia. Berarti something wrong with your heart. Ada sesuatu yang salah dengan hatimu. Injil itu takaran atau cermin iman. Kalau kita menemukan obat mujarab, harusnya saya ini tak tertolong lagi. Lalu saya ke tabib atau dokter itu, dia ada obat yang mutakhir. Gak mungkin gak, saya pasti akan memberitahu orang lain. Gak tahan untuk menggosipkan bahwa di dokter itu ada obat untuk kanker tertentu. Kalau enggak pasti saya egois menyembunyikan sesuatu yang begitu bagus. Toh saya sudah mendapatkannya, saya enggak perlu lagi. Saya enggak perlu disuntik beberapa kali. Kalau vaksin perlu booster, Injil 1 kali cukup. Tapi orang lain sekalipun belum, mereka belum pernah terima Tuhan. Dan itu jangan jauh-jauh, bukan orang Niniwe. Itu sanak saudaramu sendiri atau rekan kerjamu. Yang tiap hari ku temukan mereka yang terhilang. Hidup yang tak menentu arah tujuan. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, people need the Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Tiap hari mereka lalu lalang di depan saya. Sebentar, maju ke sini ngambil kertas, nanti ambil tisu. Tiap hari ku perhatikan, tapi kita tidak bisa memperhatikan kalau orang itu akan masuk neraka. Kita dulu ya begitu, tapi ada orang yang memperhatikan dan cukup peduli untuk mendoakan, lalu membawa Tuhan, Injilnya kepada kita. Ngajak kita ke gereja lah, memberi kita Alkitab lah, tuntun kita pada kebenaran, akhirnya ya beri kita semangat untuk dibaptis ikut Tuhan. Dulu ada orang memandang kita dan berbelas kasihan. Whatever happens, apa yang terjadi setelah kita diselamatkan, kita tidak berbelas kasihan. Something is wrong with our heart. Ada yang salah dengan hati kita. Bukan karcis masuk surga. Tapi kalau Tuhan hidup di sana, kenapa masih ada keegoisan? Gak mungkin enggak. Ya kalau Niniwe musuh ya sudahlah. Musuh memang jauh. Tapi kalau ini adalah orang yang percaya sama Anda. Tapi Anda kita tidak memberitahu sama dia kebenaran yang dia paling butuhkan. Dia lebih butuh mendengarkan ini daripada berita tentang Ukraine, tentang perang Rusia. Dia lebih butuh ini daripada uang, harta, emas, perak, permata. Dia lebih perlu ini daripada obat jasmani, vaksin yang dulu diperebutkan. Kalau itu hanya membuat kita bisa hidup di dunia ini, yang ini bisa membuat kita hidup yang kekal. Yang itu hanya menyelamatkan kita dari kematian, sedangkan yang ini menyelamatkan kita dari maut yang lebih daripada kematian, yaitu kematian kedua, api, lautan api di neraka. Pasti something wrong dengan hati kita. Kalau Yunus ini dosisnya beda, dosisnya lebih tinggi. Dia disuruh mengasihi orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe itu bukan sanak saudaranya. Orang-orang Niniwe itu yang memerkosa orang-orang Israel. Membunuh mereka terang benderang. Yang menganiaya, yang menjajah negeri mereka. Yang mencucuk hidung mereka dengan kail seperti orang memancing ikan. Lalu ditarik dengan hidung berdarah-darah, dipindah negara. Niniwe ini kejam seperti pada zaman dulu Jepang menjajah China, menjajah Indonesia. Yunus dosisnya beda, tapi saya pakai dosis yang tinggi untuk ajari kita dosis rendah. Hari ini kita pelajari dari Niniwe bahwa Yunus aja dianggap tidak taat. Apakah kita dianggap murtad kalau kita sengaja menyembunyikan kebenaran yang mulia kepada seseorang karena takut ditolak oleh dia. Takut dikata-katai, atau takut nanti kehilangan teman, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Dalam kasus tertentu takut kehilangan nyawa, dikucilkan. Tapi apakah semua takut itu melebihi takut akan Tuhan?
Semua takut itu melebihi takut akan penghakiman kekal yang harusnya kita takut untuk orang itu. Orang itu aja nggak takut, karena apa? Karena dia belum menyadari kebenaran ini. Kita yang tahu kebenaran. Banyak orang berdosa itu seperti anak kecil, nggak ngerti kalau itu kompor adalah api. Dia dengan dotnya di tangan, dia nggak ngerti. Tapi papa mama yang pernah kena nyos sebelumnya tahu bahwa itu sakit. Kita yang worry, nah hati-hati. Anaknya ya bego aja. Orang berdosa mungkin hanya cuek aja, acu tak acu, karena mereka nggak tahu. Kita tahu kebenaran. If you know the truth, you should tell them. Kita harus memberitahu pada mereka. Sepanjang hari, sejak kemarin bahkan, saya ajarkan bahwa kuncinya itu bukan terletak pada pendeta, pengkhotbah, penginjil, mimbar, bukan. Tuhan mau ketaatan ini sampai ke level jemaat. Salah satu khotbah saya sebelumnya, saya mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya memakai 12 rasul minus 1 yaitu Yudas. Tuhan memanggil, mengutus, memilih 70 murid yang lain yang tidak terkenal, nggak tahu namanya. Tuhan mau semua kita terlibat. Lalu tadi di sini, waktu saya dengarkan mereka bertiga menyanyi, Roh Kudus ngomong sama saya, nanti kamu lihat, kamu percaya enggak? Saya bilang percaya Tuhan, saya percaya. Akan banyak di antara jemaat yang akan membawa orang untuk pertama kali kepada Kristus. Oh haleluya, yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita pelajari sekarang Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Firman yang datang kepada kita itu nggak tentu seperti nabi, nggak tentu audible, mimpi penglihatan, tapi bisa bermula dengan suatu beban atau ingatan. Tiba-tiba kita bisa ingat orang itu. Mendadak muncul wajahnya, bukan penglihatan, dalam ingatan. Jangan pernah remehkan kayak gitu. Itu termasuk datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Saya sering tuh diimpiin orang. Saya harus ajak ini, ajak situ. Saya sering diimpiin, saya harus doakan ini atau doakan itu. Kadang-kadang waktu saya berdoa diberi beban untuk orang tertentu. Tapi ya kita nggak tahu waktu kita ngalami gitu itu apa maksud Tuhan. Tapi nggak ada salahnya untuk taat. Lebih baik kita salah sangka daripada tidak melangkah. Mending saya dapat sesuatu ternyata sugestiku. Berkali-kali loh, mungkin saja itu sugesti saya, ternyata orangnya bertobat. Karena Tuhan itu selalu sertai iman, sugesti atau tidak. Tapi jangan pernah remehkan. Siapa tahu Tuhan berfirman kepadamu. Saya punya pengalaman yang mungkin sudah pernah saya ceritakan berkali-kali, tapi penyesalan itu bagi saya selama-lamanya soalnya. Jangan heran kalau suatu hari di sorga Anda ketemu saya, muka saya enggak sesmooth mulus ini, mungkin ada corengan satu. Suatu waktu dulu waktu saya masih sekolah di Kanada, siswa sekolah Alkitab. Saya merasa yang penting saya belajar Alkitab. Iya, tapi tujuan daripada membaca Alkitab kan untuk melakukan firman. Saya itu digerakkan oleh Tuhan. Pagi hari bangun untuk doain orang ini. Saya nggak tahu itu Tuhan atau enggak, tiba-tiba ingat aja untuk doakan orang itu, saya doakan. Saya ajak ke gereja nggak mau. Pernah sekali saya ajak ke gereja, dia diajak sama kokonya keluar dari gereja. Kok ya dia mau, padahal dia sudah janji sama saya hari itu datang ke gereja, ke persekutuan doa kita. CG lah, bukan persekutuan doa. CG musik waktu itu yang saya pimpin. Singkat cerita saya nggak mau usaha lagi, males. Gengsi anak muda, lu gua ajak, tiba-tiba keluar di tengah-tengah. Ya udah, tapi Roh Kudus nggak tahu gengsi, karena Roh Kudus itu kasih. Saya dibangunkan lagi, kadang-kadang pagi, pokoknya bangun tidur itu, saya ngelilir masuk ke kamar mandi, ke toilet sebentar. Itu bisa iling atau bisa ingat orang itu. Lalu besoknya saya digerakkan, kuat sekali, ajak ke gereja. Saya nggak mau, saya bilang nanti aja, karena ini sekarang saya siap-siap untuk pulang Indonesia. Waktu itu lagi liburan sekolah, summer holiday. Pulanglah saya berjanji pada diri sendiri dan janji sama Tuhan. Nanti kalau saya balik lagi ke Kanada, bulan-bulan September, Agustusan, saya akan ajak dia lagi ke gereja. Gak ada Agustus sih. Bulan 6 dia mati. Anak muda itu lompat dari tingkat 16. Hai narkoba. Gak ada sih. Saya sudah digerakkan. Call him, at least call him now. Pulang. Pulang ke rumah 1 minggu sampai Indonesia.
dapat kabar. Orang itu lompat, diajak kokonya untuk lompat. Yang ngajak gak mati, yang diajak mati. Pendetamu, gembalamu ini tidak semulia itu. I disobeyed once. But that's the only one. Saya tidak mau, tidak taat lagi. Kapok saya udah jerah. Wajahku ini ada corengnya. Saya ada cacat kekal. Kalau Yesus berlubang paku itu mulia, menebus kita. Wajahku ada suatu coreng di sini. Itulah cambukku selama-lamanya. Dan saya tidak akan ulangi kesalahan itu dan saya tidak akan izinkan Anda membuat kesalahan yang sama. Niniwe. Tulis poin pertama. Jangan melarikan diri dari amanat agung. Yunus lari, datanglah firman Tuhan. Lalu habis itu, ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Lu malah lari. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bolak-balik diulangi lagi, jauh dari hadapan Tuhan, diulang 2 kali, di satu ayat kali 2, jauh dari hadapan Tuhan. 3a, lalu 3b penutupan kalimat. Kita bisa berada dalam Tuhan, tapi jauh dari hadapan Tuhan. Saya nggak percaya dengan keberuntungan berdasarkan kompas arah angin. Saya cuma percaya satu kiblat. Orang percaya itu kiblatnya harus jiwa-jiwa. Kalau enggak, something wrong with your heart. Sesuatu yang salah dengan hatimu. Ya, kalau kita di Israel, orang-orang Israel tahu selalu harus menghadap bait suci. Kepercayaan-kepercayaan tertentu harus menghadap tempat-tempat suci mereka. Kita enggak ada percaya gitu-gitu. Kita enggak perlu pakai feng shui. Kita orang-orang Kristen beda keyakinan. Kita percaya kepada Dia yang berjalan di atas feng, di atas angin, shui, di atas air. Yesus itu jalan di atas badai. That person I trust. Saya tidak percaya arah angin, timur, barat, utara, selatan, enggak. Tapi saya percaya orang yang ikut Yesus kiblatnya ke jiwa-jiwa. So pasti itu, karena hati Tuhan itu kepada si bungsu. Bahkan Tuhan dengan jelas pilih kasih. Kalau soal begini, Tuhan tunjukkan bahwa Dia tinggalkan 99. Kalau 99 itu mau tetap sama Tuhan, ya harus pergi sama Tuhan, hatinya ke misi. Meskipun badannya bisa di gereja, kiblat kita harus ke sana. Kalau kita mau tetap mempertahankan hadirat Tuhan di hidup kita. Karena Tuhan tidak bisa kau buat tunggu, kita yang harus ikut Dia, bukan Dia ikut kita. Perintah Tuhan jelas, follow me, bukan I follow you. Wah, jangan pernah melarikan diri dari amanat agung. Yunus malah lari jauh dari hadapan Tuhan ke Tarsis lagi. Yunus ini lari ke Tarsis. Tarsis ini sedikit info tambahan. Tarsis ini Tarsus. Nanti ratusan tahun kemudian di zamannya Rasul Paulus dia disebut Saulus dari Tarsus. Tarsis ini Tarsus. Tempatnya Paulus berasal. Nah, Yafo kalau Anda lihat ya kan dia lari dari jauh dari hadapan Tuhan, dia melarikan dirinya ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo, malah pergi lebih jauh. Yafo itu di zaman perjanjian baru namanya Yope. Yope ini tempat Petrus nginep di seorang penyamak kulit namanya Simon. Simon tinggal di rumah Simon, lalu di Kaisaria, kota yang lain seseorang mendapat penampakan malaikat. Orang itu perwira menengah atau tinggi dari tentara Italia. Ya, dan dia itu orang yang saleh, takut akan Tuhan, tapi belum tahu jalan keselamatan. Dia lihat malaikat beritahu dia, kamu jemput seorang bernama Petrus di rumah seorang penyamak kulit tadi yang bernama Simon di jalan lurus, di pinggirnya lautan, di kota Yope, yaitu Yafo. Hari ini namanya berubah lagi, namanya Tel Aviv, tempat modern Israel. Kemarin waktu saya ke Israel dengan rombongan kecil untuk mempersiapkan jalan tahun depan, siapa yang mau pergi ke sana, berziarah dan retreat ke situ. Kami sempat berhenti kan di Tel Aviv, mau terbang,
masih ada berapa jam, tempat makan dekat sekali dengan pantai itu, sempat telusuri pantai tersebut, gak seperti Israel, tempat itu tempat sekuler sekali, lebih kayak beach di Amerika, seperti pantai di USA. Ya, Tel Aviv. Dia pergi ke sana. Bayangin hati Tuhan itu begitu pedihnya dengan larinya Yunus. Sampai nanti kemudian masih ratusan tahun lagi. Tuhan mengulangi dari sana. Menggantikan ketidaktaatan seorang nabi dengan ketaatan seorang rasul. Dari Yafo, dari Tel Aviv itu, seorang nabi menolak untuk jangkau jiwa tertentu yang Tuhan tentukan di hatinya. Dari situ Tuhan utus seorang rasul namanya Petrus untuk jangkau Kornelius. Dia lari ke Yafo, Petrus datang. Petrus pergi dari Yope untuk menjangkau Kornelius. Yunus menolak Niniwe, Petrus menjangkau Italian. Saya nggak melihat itu kebetulan. Tuhan itu sudah kenyang lihat ketidaktaatan. Jadi setiap ketaatan itu Tuhan akan rayakan. Siapa mau pergi untuk aku? Yesaya pasal 6. Siapa mau pergi untuk kita? Siapa yang mau kita utus? Ini aku, kata Yesaya. Utuslah aku, langsung Tuhan send, kirim malaikat. 6 lagi sayapnya. Tuhan itu senang bahagia kalau kita mau menyenangkanmu, senangkanmu. Maka kita harus melakukan perintahnya. Dan dari antara semua perintahnya, perintah tertinggi adalah kasihlah sesamamu manusia. Dan perintah yang tertinggi, itu Great Commandment. Tapi amanat tertinggi, Great Commission adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kata-kata Yesus terakhir sebelum Yesus meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia, Yesus mati sekali. Waktu Yesus sebelum terangkat ke sorga, kalimat terakhirnya adalah jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Sekarang saya jelaskan ya amanat agung itu apa. Jangan lari dari ini, karena ini kehendak Allah. Amanat agung itu kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba saya kombinasi untuk mengerti bahwa amanat agung itu for everybody. Bukan untuk penginjil misionaris, bukan untuk rasul, bukan untuk pendeta saja. Matius mengatakan amanat agungnya bunyinya begini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti amanat agung dimulai dengan kita dimuridkan dengan benar dalam gereja, dimuridkan benar dalam tubuh Kristus, lalu kita belajar untuk peduli sama orang lain. Jadikan semua bangsa muridku bukan berarti kita harus pergi ke Eropa, harus ke Afrika. Tadi ibadah sebelum ini saya jelaskan, kata menabur Injil ke tanah, kata tanah itu ada 3 arti. 1 locally, 1 lagi regional. Unik ya. Ternyata kata Yunani itu meneguhkan atau konfirmasi apa yang gereja Mawar Sharon lakukan. Lalu 1 lagi adalah world atau dunia. Tanah itu 3 translationnya. Berarti kita semua selalu punya tanggung jawab, ujung bumi harus kita jangkau. Makanya gereja kita berusaha ke sana, regional harus dipenuhkan. Dan lokal itu bicara per jemaat itu, Tuhan kasih kunci, beberapa orang di hidupnya itu adalah tanggung jawabnya dia. Bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab pendeta. Bukan tanggung jawab regional, bukan tanggung jawab world atau dunia, tanggung jawab lokal, individual. Berarti kita semua pegang kunci loh. Ternyata saya baru tahu. Saya kira selama ini yang pegang kunci adalah Petrus. Para pendeta, para rasul. Bukan. Petrus itu pegang kunci lebih besar untuk mempersatukan visi jemaat. Tapi individu lepas individu, setiap anak Tuhan pegang kunci juga. Kita pegang kunci sendiri. Meskipun Yesus yang pegang master key atau kunci besarnya. Ada kunci yang bisa buka semua pintu di rumah. Itu dipegang Yesus. Tapi kita semua pegang kunci kamar kita. Dan kuncimu itu berarti nyawa seseorang secara kekal. Mungkin papa, mama, mungkin anak Anda, mungkin cucu Anda, mungkin keponaan, mungkin adalah tante, omnya, mbak Yunya. Mungkin adalah
Grandpa-grandmanya mungkin adalah temannya, rekannya, kolega, teman sekerja. Itu kunci-kunci, enggak diserahkan ke pendeta. Enggak percaya, coba kalau saya bicara pada orang tua Anda, enggak pernah ke gereja, mereka akan berkata, lu siapa? Enggak akan diterima saya. Tapi kalau cucunya yang angkat bicara beda, ayo Pak ke gereja. Kuncinya di dirimu, bukan di saya. Meskipun saya bisa khotbah saya enggak akan diterima, enggak akan digubris sama opa Anda. Mereka lihat saya khotbah. Ya saya pendetamu. Saya bukan pendetanya dia. Dia berkata, siapa ini khotbah Sekia? Terus anak umur 80, saya umur 48. 48 lawan 84. Mereka nggak ngerti kerohanian, nggak ngerti bahwa usia itu tidak menjadi patokan. Tetapi dalam dunia usia itu patokan. Mereka berkata, siapa yang khotbah? Nggak bisa saya tobatkan grandpamu. Itu tugasmu. Kita bisa mengelola gereja sehingga gereja ini selalu menjadi tempat orang bertemu Tuhan, tapi nggak ada orang bisa mengajak mereka ke sini kecuali dirimu. Grandpa dapat salam dari Pastor Philip. Bahasa Surabaya mungkin, sopoiku. Tapi kalau cucunya yang bilang, ayo datang. Nggak maulah. Doa. Ayo datang, nggak maulah. Suatu hari kan mau. Anda pegang kunci loh. Anda pegang. Jangan lari dari amanat agung. Amanat agung di kitab di Injil Matius bunyinya begitu kan? Di Injil Markus bunyinya pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, mereka akan berbicara bahasa baru bagi mereka. Mereka akan pegang ular, minum racun maut, tidak akan mendapat maut, tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menumpangkan tangan, mereka akan mengusir setan demi namaku. Yang pertama malah mengusir setan dulu. Saya kelewatan tadi. Lalu mereka akan menumpangkan tangan, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan Tuhan bekerja sama di mana-mana mereka pergi mengadakan tanda-tanda heran. Malah lucu di kitab Markus, beritakan Injil pada segala makhluk. Jangan pilih-pilih, jangan tebang pilih. Orang yang kau kira gampang ternyata susah. Orang yang Anda kira susah kalau Anda berdoa ternyata mudah. Selalu dijodohkan Tuhan. Tuhan kalau suruh kita pergi, berarti dari situ Tuhan suruh seseorang datang. Kita itu dijodohkan. Asal kita taat buat langkah pertama, Tuhan itu akan bekerja di balik layar. Orang itu disiapkan dulu ketika kita datang, bisa pas waktunya orang itu memang butuh didoakan. Padahal dulunya kerasnya, setengah mati susahnya, bukan main. Kalau kita mau taat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi karena kita nggak taat, ya nggak lihat kemuliaan Tuhan. Pergi beritakan Injil pada segala makhluk itu berarti ada orang itu yang betul-betul rasanya bukan manusia. Kita itu suruh nginjilin monster gitu loh. Jadi karena di kitab, di Injil Markus itu bukan berarti kita suruh beritakan Injil kepada hewan. Hewan tidak punya roh, yang satu-satunya perlu diinjili adalah umat manusia. Untuk mereka, yaitu untuk kita, Yesus mati. Maka itu kitab Markus berkata, kenapa Markus itu tertulis begini, beritakan Injil kepada segala makhluk. Karena ada orang berkata, orang ini nggak mungkin diselamatkan. Tuhan bilang, kalau gitu dia bukan manusia dong, dia monster. Tetap kamu injili, monster itu. Preach the gospel to all creatures. All creatures. Kitab Lukas, luas sekali, ini dokter. Maka, berita tentang pengampunan dosa ini harus sampai ke seluruh dunia. Wah, Lukas nggak bicara tentang pemuridan, nggak bicara tentang menginjili yang susah, nggak bicara tentang tanda-tanda. Dia berkata, sampaikan pada orang-orang, Yesus sudah ampuni mereka. Berita tentang pengampunan dosa itu sangat dibutuhkan dunia. Dunia ini guilt ridden. Tahu nggak, sebagian besar, bukan sebagian besar, semua orang di bumi ini merasa bersalah di hatinya. Bisa ditutupi dengan keangkuhan dan kesombongan, tapi deep down inside, lihat ya di dalam hatinya itu menyimpan perasaan guilty atau bersalah. Berita yang paling liberating, yang paling membebaskan, itu bukan patung liberty, kemerdekaan. Berita yang paling memerdekakan adalah someone has forgiven all your sins. Ada orang yang mengampuni semua dosaku, sungguhan itu, iya, Yesus Kristus. Tapi kita gak berani buka mulut, karena kita takut. Padahal sebenarnya itu dibutuhkan loh. Salah satu poin saya sepanjang weekend ini, saya sampaikan salah satunya adalah sebenarnya orang jiwa yang terhilang itu rindu untuk pulang. Karena semua orang berdosa itu tired on the inside, capek di dalamnya. Every sinner is tired. Cuman mereka sekarang masih honeymoon sama setan aja, masih fun.
tunggu aja kuat-kuatan. Setiap orang berdosa itu letih lesu berbeban berat. Everyone. Tanpa kecuali. Karena kerja buat setan itu selalu kerja rodi. Kerja buat Tuhan itu selalu manise. Jangan lari dari amanat agung. Lukas nih. Yohanes gimana? Kalau Yohanes malah amanat agungnya lewat sebuah cerita. Ketika Yesus tanya 3 kali sama Petrus yang menyangkali dia. Do you love me? Kamu cinta padaku? Dan Petrus berkata, iya, sambil menangis 3 kali. Dan Tuhan berkata, feed my sheep, beri makan domba-dombaku. Kita harus belajar untuk memberi makan. Memberi makan itu bukan berarti pintar khotbah, itu iya. Tapi gak hanya itu saja. Memberi makan itu berarti, hey, guys, aku tahu rotinya di mana. Aku sendiri sudah makan, sekarang kamu tak kasih ya makanan itu. Kita itu gak perlu buat-buat. Injil itu simpel, sederhana. Sebenarnya Injil itu gampang sekali kok. Injil juga bisa masuk lewat orang mendengar puji-pujian, lagu puji-pujian. Pernah sekali lagi viral yang Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi kok cuma berhenti sampai lagu, gak ada orang yang membawa Injil itu langsung di tray atau langsung ditampan, bawa langsung kepada orang itu secara personal, ya gak ada orang yang akan dituai. Paling cuma viral-viral sebentar, paham maksud saya. Tapi kita harus membawa itu, melihat itu sebagai pintu terbuka dan bicara tentang Yesus pada seseorang. Bicara tentang Yesus itu gak harus fasilidah, gak perlu berteologia ria. Bicara tentang Yesus itu sederhana. Yesus ini mati untuk dosamu. Gak usah masuk ke perdebatan teologia seperti Tritunggal lah. Kalau masih suka berdebat berarti orang itu belum ready untuk selamat. Cukup beritahu aja. Dulu waktu saya selamat juga, saya nggak tahu semua, nggak tahu banyak. Saya cuma taunya Yesus tuh kok begitu sayang ya sama aku ya. Ya saya sudah tahu dari kecil sekolah minggu tapi nggak pernah berpikir. Suatu hari saya dijamah aja, Yesus kok bisa cinta ya sama saya ya. Waktu kata-kata itu Yesus mati untuk saya itu menjadi-jadi dalam jiwa saya waktu saya sudah siap untuk diselamatkan dan dituai Tuhan. Saya menangis sejadi-jadinya dan saya percaya aja kalau dia itu hidup. Pada hari ketika dia bangkit, I just believe. Saya bukan orang gila, saya bukan orang bodoh. Saya biasanya selalu menuntut bukti, tapi kali ini I believe. Nanti-nantinya waktu saya semakin berkembang sebagai orang Kristen, saya semakin mengerti. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nggak usah debat ke situ. Beritahu aja sama mereka, Yesus melakukan apa untuk mereka. Dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Sisanya itu ceritai aja kesaksian hidupmu. Nggak usah banyak tentang diri ya. Nanti lama-lama bukan Yesus yang diberitakan. Secukupnya. Maksud saya adalah ceritai aja Anda ngalami apa. Biasanya kesaksianmu akan meruntuhkan sesuatu di tembok hati orang itu. Jangan takut, kita nggak akan kehabisan bahan kalau kita jalan sama Tuhan. Every day, setiap hari kita akan diberikan kesaksian hidup untuk kita ceritakan pada orang lain. Asal kita nggak narsis, asal kita nggak lebay, asal kita nggak fokusnya ke kita. Kita cuma cerita sama orang, Yesus itu gini hari ini, aku berdoa, Tuhan jawab doaku. Asal kita tulus pakai kasih, ngomong apa adanya. Tuhan itu begini, gak usah terlalu melebihkan dirinya, cukup ceritakan bagianmu sepantasnya. Sisanya itu hanya cerita aja, Yesus itu baiknya seperti apa. Orang bisa merasa kok kalau Anda itu mengeluhkan seseorang. Orang juga bisa kerasa kalau Anda mengeluhkan diri dan memanfaatkan Yesus. Tapi kalau Anda elukan Yesus, is Jesus not me. Aduh aku syukur, aku gini-gini. Orang itu dengar. Saya kasih contoh ya. Baru berapa minggu yang lalu saya bicara dengan satu orang di depan saya. Lalu karena kita itu mirip, latar belakang juga mirip. Karena latar belakang keluarga saya dulu menyembah berhala sebagainya. Lalu juga mungkin kampung halaman gak jauh dari suku maksudnya. Saya bicara itu sama keluarganya. Gini sama orang yang bersangkutan. Ada orang dengar di sebelah sana yang memang dalam rombongan. Cerita selesai. Habis selesai. Ya ternyata, saya kira saya tuai mereka. Ya iya. Sebelah sana ikut kena tuai. Ikut ke kolam baptisan. Karena kesaksian itu tidak bisa ditolak sama orang. Kalau kita tulus menyampaikannya itu poinnya Yesus. Saya cuma bilang aja, keluarga kami dulu menyembah berhala, tapi nggak ada sukacita damai sejahtera yang pernah kami rasakan sejak kami satu keluarga itu Juan Ciafu atau satu keluarga itu semua dalam Kristus. Lain ketika papa, mama, koko, adik semua udah dalam Tuhan, itu beda rasanya. Kayak nggak iming-imingi kekayaan apa enggak, memang ikut Tuhan itu nggak selalu nyaman. Tapi saya cuma cerita sama dia tentang damai sejahtera, ternyata itu yang dicari orang. Saya cuma cerita bahwa lain, tetap ada masalah, tapi sekarang ada Tuhan dalam masalah. Cukup loh, nggak lebay, nggak lebih-lebih. Itu orang di sana tiba-tiba berkata, aku juga mau dibaptis. Ini bukan orang yang Kristiani. Karena people need the Lord.
Damai sejahtera itu loh, kalau kita mau buka mulut aja akan ada pahala. Damai sejahtera itu dibutuhkan manusia. Orang gak punya damai, waktu saya cerita gitu tentang damai, peace. Mereka mau itu dan mereka temukan dalam Yesus. Amin. Jangan melarikan diri dari amanat agung. Tapi nomor 2, poin 2, beritakan kebenaran dan kabar baik. Pasal 3 ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan, padanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu maha sabar. Kalau sampai firman Tuhan datang kedua kali, baru yang namanya situ itu melakukannya, itu menurut saya sudah keterlaluan loh. Ini Nabi. Yunus ini 2 kali, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Baru setelah itu melakukannya. Bersiaplah Yunus, lalu pergi sesuai dengan firman Allah. Amanat agung itu tidak perlu disinggung 2 kali. Tidak perlu. Bayangkan kalau orang tua Anda akan meninggal dunia di ranjang mereka. Lalu pesan terakhir beliau ucapkan. Jangan berkata, coba Pak, diulang lagi. Enggak kan? Kalau tiba-tiba berkata di sana, misal ya, Papa minta kamu jaga adikmu. Pak enak. Pak, bangun sebentar Pak. Diulang lagi Pak. Nyo enggak pasti soalnya maksud Papa. Jangan. Atau kalau orang tua ini suami istri lalu tiba-tiba papanya yang pergi. Kita tolong jaga mama. Pasti itu paling penting, gak mungkin tolong jaga toko. Oh kayak gitu kita langsung tepuk jidat dan berkata, nih Papa kok begini. Tolong jaga mama, berarti apa yang diucapkan orang terakhir sebelum dia meninggal, itu yang paling penting di hatinya. Yang diucapkan oleh Yesus sebelum meninggalkan dunia. Pergi, beritakanlah. Saya tidak akan minta Yesus sebut 2 kali. Kalau kita SIM aja lulus, saya sekarang berada di situ, misalkan di perempatan jalan, lampu hijau merah. Kalau merahnya itu jadi hijau, saya tidak akan menunggu Menteri Perhubungan connect sama saya. WA saya dulu, betul, Philip Mantova, go. Kalau itu sudah ada dalam buku manualnya, saya tidak manja. Kalau itu sudah dalam firman dan Yesus sebelum meninggalkan dunia berkata, pergi beritakanlah Injil. Poin nomor 2, beritakan kebenaran dan kabar baik. Beritakan kabar baik itu dimulai dengan sikap hati, attitude kita. Kalau kita melihat orang lain gimana, kita beritahu dia, gak apa-apa Ci, gak apa-apa. Ada Tuhan. Boleh guyonan, boleh kita bercanda. Tapi waktu serius ya serius. Tapi kita jangan jadi orang yang serius terus, itu nanti cepat tua, mengerut di sini. Tapi kalau orang bercanda terus, pada waktu perlu serius, itu sudah antara hidup dan mati, orang itu akan namanya tertulis di kitab kehidupan atau binasa selama-lamanya suatu hari. Jangan anggap orang itu masih muda loh ya. Hati itu susah untuk kita tebak. Kalau hati itu terbuka, cepatlah bawa, cepatlah taburkan. Karena nggak tentu hati itu akan berkembang 2 kali. Itu nggak ada hubungan sama usia, tapi hubungannya dengan Roh Allah sedang bekerja. Angin kalau berembus dengan berkata, nanti aja. Gak tentu Anda bisa bawa angin itu kembali. Kabar baik itu kita bisa beritahukan. Simpel aja Ci. Gak apa-apa Ci. Jangan putus asa Ci. Ada Tuhan Ci. Iya tapi gini. Ci gak apa-apa. Ayo boleh ya saya doakan. Ayo kita berdoa sama-sama. Dia gak bisa doa. Jangan suruh dia doa. Ayo kita doa sama-sama, itu Anda yang berdoa. Tuhan Yesus Nanti Anda lihat ya, semua temannya dia hanya teman arisan atau teman guyonan, teman bercanda misalnya. Teman fun lah, fair weather friends atau teman ketika iklimnya indah. Tapi ketika dia terpuruk, dia temukan hanya Kristen, orang Kristen yang menunjukkan jalan. Makanya orang Kristen zaman dulu, sebelum mereka disebut Kristen di Antioquia, di Kisah Para Rasul, di tempatnya Rasul Paulus dan Barnabas itu. Sebelum itu orang Kristen tidak disebut Kristen atau Kristiani. Sebelum itu orang Kristen dapat julukan atau nama ini, The Way. Sebelum kita menyandang nama Kristen dalam sejarah, orang Kristen itu disebut jalannya Tuhan. Ketemu mereka itu selalu ada jalan Tuhan. Orang mau bunuh diri, sudah siapkan talinya gini.
Nggak jadi, karena ada jalan. Itu kabar baik. Dan kita nggak perlu janji palsu, iman-imani, atau kita mujizat, nggak perlu. Kabar baik aja, tunjukkan lewat sikapmu. Percaya pada Tuhan itu lebih baik daripada menyerah. Lihat ya, banyak orang nanti akan mengikut. Amin. Tapi kita juga bisa memberitahu kebenaran. Bro, nggak baik lo begini bro. Kamu ngepul-ngepul gini terus. Sorry lo ya, aku bukan fanatik. Cuman aku kalau mau deket-deket sama kamu nanti aku kanker paru-paru. Janganlah bro. Kamu gitu terus gimana, anak lu masih baru umur 2 loh. Udahlah bro. Kebenaran itu juga bisa menyakitkan. Kita memberitahu orang apa adanya. Penghakiman itu enggak harus bicara tentang akhirat. Tapi bisa bicara not good loh itu. Kita juga bisa memberi nasihat. Tapi kalau dia marah-marah ya sudah, jangan diteruskan. Nanti malah berantem. Tapi you know what I mean? Kabar baik itu kabar baik. Kebenaran itu beritahu the truth. Ya. Dan di sini akhirnya untungnya Niniwe diselamatkan karena Yunus berakhir taat. Puji Tuhan, Yunus memberitakan kebenaran. Yang terakhir, poin ketiga, kita baca dulu ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau ya sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun kau tidak berjeripaya. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Yunus ngamuk, karena Tuhan munculkan pohon kan, untuk membuat dia ngiyup. Tapi besoknya langsung digigit, dimakan ulat, dia marah-marah besar. Tuhan bilang, kamu sayang sama pohon, sayang sama kepalamu supaya kamu tidak gosong. Terlebih lagi aku sayang pada orang Niniwe yang tidak akan hangus di neraka. Yunus, kamu tidak cengli, kata Tuhan. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar yang berpenduduk lebih dari 120.000. Zaman itu kota 120.000 itu gede, zaman sekarang kecil, tapi zaman itu metropolitan. Lebih dari 120.000 orang yang semuanya nggak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan dengan ternaknya yang banyak. Nomor 3, sadari bahwa Allah mengasihi orang berdosa yang belum mengenalnya. Bisa-bisa sedikit lebih mengasihi mereka daripada dirimu, hai 99. Kenapa? Karena kita sudah dikasih, mau dikasih apa lagi ya tetap masuk surga. Mereka mau tahu cinta apa kek tetap akan binasa tanpa Kristus. Jadi sebenarnya sadari bahwa Allah sangat mengasihi mereka dan mereka perlu Tuhan. Dan Tuhan tidak akan datang sendiri ke mereka karena kuncinya di tanganmu. Saya nggak ngerti kenapa. Saya nggak bisa ngesu atau menuntut Tuhan. Tuhan, kenapa sih engkau membuat keputusan yang tidak bijaksana? Siapa aku? Ada ayatnya, siapa bisa menentang keputusan ketetapannya? Siapa bisa mengkritik Tuhan? Siapa jadi penasihatnya? Jangan sok pintar, jangan sok tahu. Tapi terus terang secara daging manusia saya berkata, Tuhan, kunci ditaruh di tangan kita aja lambat. Ditaruh di tangan jemaat. Gak ada kepastian. Siapa bisa paksa mereka? Gereja terlalu memaksa mereka, nanti mereka gak suka. Oh no. Not in this church. Di gereja ini saya akan beritakan kebenaran. Bahwa kita semua sebagian besar ini mungkin hidup dalam ketidaktaatan. Dan itu menjadi masalah penggembalaan yang saya jalankan. Saya tidak lihat dari negatifnya. Tapi saya lihat dari positifnya. Bahwa ini tantangan iman. Ini kesempatan untuk kita taat di Yope. Di mana zaman dulu Yafo adalah tempat murtad. Di mana ada orang lain tidak mau taat, di situ ada peluang untuk Anda taat bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakini tadi yang Tuhan katakan di situ, Roh Kudus bisikan bahwa akan ada orang yang pertama kali akan membawa seseorang pada Kristus. Saya imani untuk jemaat yang ibadah di kebaktian ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sadari bahwa Allah sangat mengasihi orang berdosa, sangat cinta mereka. Ya. Makanya itu, saya nggak usah jauh-jauh bicara orang berdosa Niniwe. Saya pakai dosis tinggi, dosis rendahnya begini. Orang berdosa yang dimaksudkan di sini bukan orang Niniwe di dalam hidup kita. Mungkin itu adalah, sekali lagi saya ulangi, papa, mama. Tapi jangan gini ya, kalau kita nginjil ya. Hai kamu orang berdosa. Jangan begitu. Ya, kamu nanti masuk neraka. Jangan demikian. Kalau KKR bicara apa kata tentang neraka, itu kan fondasinya adalah pemberitaan. Tapi kalau tidak ada fondasi begitu, namanya penghakiman. Janganlah. Selalu pakai kasih dengan sopan santun. Yang penting kita tidak jadi batu sandungan, kesaksian kita tidak bisa ditolak.
Paling-paling sama mereka ditaruh di waiting list. Tapi pasti ada orang yang ready hari ini juga untuk kau tuntun pada Kristus. Kalau kita pakai cara yang baik, kita memberitahu sama mereka. Sekalipun kita tidak tuding-tuding berkata, kamu orang berdosa, tobat-tobat ya. Roh pertobatan itu menyertai kita. Buktinya kita doakan orang, pasti pernah mengalami begini. Orang itu nangis seperti itu. Kenapa sih orang nangis? Kalau nggak happy berarti dia sad. Tapi kalau orang dalam kondisi seperti itu didoakan, pasti bukan happy. Karena dia sedang dalam pergumulan. Mungkin orang yang belum kenal Tuhan. Itu pasti karena diinsafkan Roh Kudus akan dosanya. So don't worry, roh pertobatan itu menyertai kita. Asal kita beritakan dosa sebagai dosa. Kita beritakan pengampunan sebagai pengampunan. Tuhan sebagai Tuhan, setan sebagai setan. Kita beritahu mereka apa adanya tanpa melabel mereka apa-apa. Waktu kita doa, coba lihat nanti. Roh pertobatan itu mengikuti kita. Berapa kali kita doakan orang, terus orang itu terjamah. Itu bukan karena dia happy, itu karena dia merasa aku ini kotor. Tapi karena Anda menerimanya, orang itu terima Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, agar setiap kita menjadi pemenang jiwa. Sebab kalau bukan Anda, siapa lagi nanti? Sebab ada orang tertentu yang nasib kuncinya, Tuhan buat nasib mereka dikunci pada dirimu. Dan kunci kerajaan sorga ada pada Anda. Amin Bapak Ibu Saudara, saya lakukan kunci saya hari ini. Dengan saya sendiri menghidupi firman ini. Dan saya memakai kunci saya dengan saya unlock lewat khotbah saya. Menjelaskan kepada Anda apa yang merupakan kehendak Tuhan untuk kita semua. Setelah ini, kuncinya di tanganmu. Bukan di tangan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan untuk Cek Evan ya. Cek Evan ini kita sekarang mengerti, menyadari bahwa kita harus berperan. Pertobatan Niniwe tadi. Oh haleluya. Jadi orang berdosa tadi Tuhan cinta. Karena itu jangankah kita menyerah atas mereka. Ingat kesalahan saya gampang menyerah. Masa ditolak sekali, 2 kali. Orang itu keluar di tengah-tengah CG. Gara-gara dia ajak untuk minum-minum segalanya gitu aja membuat saya jerah. Aduh malu aku sama Tuhan. Tuhan jauh-jauh loh turun ke Palungan. Masa gitu aja aku nyerah. Tuhan loh dicambuk seperti itu, dihajar seperti daging caca mukanya. Tuhan itu dipaku, ditusuk lambungnya. Mengalami semua aniaya, cercaan, hina. Masa saya lihat orang keluar di tengah-tengah CG gitu aja, saya give up. Malu aku terus terang. Saya mau jadi seperti Paulus, kalau bermegah, lebih baik bermegah atas kelemahan. Gitu orang lain semua bisa mendaki di atas kelemahan saya dan menjadi lebih baik dari saya. Daripada saya cerita gimana saya bawa 1000 orang kepada Tuhan. Nanti di sini semuanya merasa, wah aku gak bisa. Saya ngomong gini juga batiniah. Batin dia ini gak enak. Saya ceritakan kegagalan saya. Now you know my flaw. Sekarang semua tahu celahku. Saya bukan hero yang selama ini Anda kira. Saya ini orang berdosa yang gagal berkali-kali. Tapi saya mau belajar. Berarti Anda juga bisa. Masa gitu aja saya nyerah, Philip. Aduh, tak ampuni wis kamu. Gitu aja nyerah, padahal Tuhan, kayak apa Tuhan itu belaninya. Andai kata saya bisa kembali ke tahun 96, saya pasti beda. Andai kata ada seorang pendeta beritahu saya ini sekarang yang saya beritahu ke Anda, saya pasti beda. You lucky. Anda beruntung ada orang memberitahu. Saya nggak ada yang beritahu. I love you.